Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Atas segala kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami, atas segala pengalaman yang kami yakini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini kami rindu atas sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap bagian firman yang kami dengarkan dapat kami hayati dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan, saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 yang demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan. Saat ini saya mempunyai dua gambar. Gambar yang pertama adalah ini. Menurut Bapak Ibu, ini gambar apa? Tentu ada yang mengatakan, oh itu gambar piala. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan gambar dua orang yang berhadap-hadapan. Ada lagi gambar gajah, bukan sembarang gajah. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar gajah, bukan sembarang gajah. Menurut Bapak Ibu dan anak-anak, jumlah kaki yang dimiliki gajah ini berapa? Coba dihitung. Tentu masing-masing kita mempunyai jawaban. Ada yang mengatakan 4, kan biasanya kalau gajah itu kakinya 4. Ada yang mengatakan 6. Oh enggak, kalau dihitung-hitung 7 kok. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, kalau dihitung karena ini gajah bukan sembarang gajah, jumlah kakinya 8. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, gambar yang kita lihat itu sama, baik gambar pertama maupun gambar yang kedua. Tetapi setiap kita bisa saja mempunyai jawaban yang sama, tetapi bisa saja mempunyai jawaban yang berbeda. Mana yang benar, gambar piala atau orang yang berhadapan? Mana yang benar, kakinya 4, 5, 6, atau 7, atau 8? Tentu semuanya benar. Karena hasil yang kita lihat itu tergantung cara pandang atau perspektif kita. Peristiwanya sama, gambarnya sama, tetapi kalau cara pandangnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Inilah bagian nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat, supaya mempunyai cara pandang, mempunyai perspektif yang baik. Dan bukankah itu dengan jelas dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, kebajikan, yang patut dipuji. Mengapa? Karena cara kita berpikir itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, hati-hati dengan pikiran karena dia akan menjadi perkataan. Kalau pikirannya baik, perkataannya baik. Tetapi kalau pikirannya itu sudah ngeres,
biasanya omongannya juga bisa ngeres. Kalau pikirannya positif, kata-kata yang keluar juga akan positif. Hati-hati dengan perkataan karena dia akan menjadi perbuatan. Kalau pikirannya baik, perkataannya baik, ini mendorong seseorang menunjukkan perbuatan yang baik. Tapi kalau pikirannya sudah tidak baik, ngomongnya juga tidak baik, maka perbuatannya juga tidak akan baik. Hati-hati dengan perbuatan karena dia akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau seorang itu pikirannya tidak baik, perkataannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, dan itu terus-menerus dilakukan, maka hasilnya juga akan tidak baik. Tetapi kalau seorang itu pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, dan terus-menerus dilakukan, maka dia mempunyai kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan kebiasaan, karena dia akan menjadi karakter. Karena bukankah karakter kita itu terbangun dari kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Dan hati-hati dengan karakter, karena dia akan menjadi nasib. Maksudnya, kalau orang itu pada dasarnya pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, kebiasaannya baik, karakternya baik, di mana-mana dia akan diterima dengan baik. Tetapi kalau pada dasarnya pikirannya sudah tidak baik, perkataannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, kebiasaannya tidak baik, karakternya tidak baik, di mana-mana dia akan menjadi sandungan, dan dia juga akan mengalami penolakan dalam berbagai bentuk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir dengan cara pandang yang baik inilah yang dinasihatkan Paulus kepada kita. Kalau kita itu berpikir yang baik, yang positif terhadap tetangga kita, maka tetangga kita juga akan baik pada kita. Kalau kita berpikir dia itu baik, dia itu ramah, dan kita ramah kepada dia, kita baik kepada dia, dia juga akan ramah kepada kita. Kalau kita memperlakukan anak kita itu hebat, anak kita itu baik, anak kita itu luar biasa, maka anak kita juga akan menjadi pribadi yang luar biasa karena kita memperlakukan anak kita dengan cara yang luar biasa. Tetapi kalau belum kita berpikir, saya pasti gagal, saya pasti tidak bisa, saya pasti kalah, maka dimungkinkan kita juga akan mengalami seperti apa yang kita pikirkan. Karenanya saat ini mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena memang ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berpikir yang baik untuk diri kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Dan yakini hidup ini memang sungguh amat baik yang adalah karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.